Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan angka kredit bagi guru mata pelajaran yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium atau kepala bengkel atau kepala unit produksi. Di sini ada contoh, si A adalah guru mata pelajaran kimia dengan jabatan guru muda golongan 3C, mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium serta mengajar tatap muka 12 jam per minggu. Pada tahun 2021, nilai PKG si A sama dengan 48 dan nilai kinerjanya sebagai kepala laboratorium adalah 25. Berapa angka kredit yang diperoleh si A tahun ini? Jadi Bapak Ibu, untuk guru mata pelajaran yang mendapatkan tugas tambahan, baik itu sebagai wakasek ataupun kepala perpustakaan dan kepala laboratorium, maka ada dua jenis angka kredit yang akan dihitung, yaitu yang pertama adalah angka kredit pembelajarannya sebagai guru, dan yang kedua adalah angka kreditnya sebagai kepala lab atau tugas tambahan sebagai kepala bengkel atau unit produksi. Nah, di sini sudah ada persyaratannya. Untuk seorang kepala laboratorium, angka kreditnya dari pembelajaran itu diambil 50% dan angka kredit dari tugas tambahannya diambil 50%. Maksudnya seperti apa? Kita lihat bersama di sini. Yang pertama kita harus menghitung angka kredit pembelajaran dari si A. Kalau kita lihat di contoh, nilai PKG dari si A ini adalah 48. Di sini kita isikan 48. Kemudian PKG maksimal untuk guru itu PKG maksimalnya adalah 56. Maka angka 48 ini kita harus konversi ke skala 100. Rumusnya adalah nilai PKG skala 100 sama dengan nilai PKG bagi nilai PKG maksimal dikali dengan 100. Sehingga didapat 48 dibagi 56 dikali dengan 100. Maka si A memperoleh nilai 85,71. Lalu nilai perolehan 85,71 ini kita konversi lagi sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kalau kita lihat nilai perolehan si A 85,71 ini berada di rentangan 75 sampai dengan 90, sehingga si A memperoleh kategori baik dan NPK adalah nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Jadi di sini ia berada pada kategori baik dan NPK atau nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Lalu ada namanya AKK, AKPKB, dan AKP. AKK adalah angka kredit kumulatif. Kemudian AKPKB adalah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan AKP adalah angka kredit penunjang. Datanya ada di mana? Di sini ada tabel. Karena si A adalah guru muda golongan 3C, kita lihat di baris 3C, di sini sudah ditetapkan untuk guru muda penata 3C, AKK atau angka kredit kumulatifnya adalah 100. Lalu AKPKB atau angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya adalah 3 dari pengembangan diri dan 6 dari publikasi ilmiah. Lalu AKP-nya atau angka kredit penunjangnya adalah 10. Tinggal kita isi di sini, AKK-nya tadi adalah 100, AKPKB-nya 3 dari pengembangan diri, 6 dari publikasi ilmiah, sehingga totalnya adalah 9. Di sini kita isi 9, lalu AKP atau angka kredit penunjangnya maksimalnya 10. Lalu ada JM dan JWM. JM ini adalah jam mengajarnya, JWM adalah jam wajib mengajar. Kalau kita lihat pada contoh,
Si A mengajar tatap muka 12 jam per minggu, maka JM-nya atau jam mengajarnya adalah 12. Sedangkan JWM atau jam wajib mengajar bagi guru mata pelajaran yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau kepala laboratorium atau kepala bengkel, kepala unit produksi, itu jam wajib mengajarnya adalah 12. Maka setelah kita isikan semuanya, kita menghitung angka kredit 1 tahunnya menggunakan rumus ini. AK 1 tahun atau angka kredit 1 tahun sama dengan AKK, angka kredit kumulatif, kurang AK PKB atau angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dikurangi dengan AKP atau angka kredit penunjang dikali JM per JWM dikali NPK dibagi dengan 4. Sehingga si A akan memperoleh nilai AKK-nya adalah 100 dikurangi AKPKB-nya adalah 9, kurangi AKP-nya 10, dikali dengan JN per JWM, JM-nya adalah 12, JWM-nya 12, dikali NPK, nilai perolehan kinerjanya adalah 100%, lalu dibagi dengan 4. Maka angka kredit 1 tahun yang diperoleh oleh si A adalah 20,5. Nah, 20,5 ini hanya akan diambil 50%-nya, karena 50%-nya lagi akan diambil dari angka kreditnya sebagai kepala lab. Sehingga si A akan memperoleh angka kredit 50% dikali dengan 20,25. Ya, jadi angka kreditnya adalah 10,125. Apabila si A selama 4 tahun berturut-turut, ia terus-menerus berada pada kategori baik, maka tentu NPK-nya tetap sama, yaitu 100%. Dan apabila jam mengajarnya tetap 12, maka angka kreditnya pun akan tetap sama setiap tahun, diambil 50%-nya itu, yaitu 10,125. Maka apabila angka itu tetap bertahan selama 4 tahun, maka angka kredit yang diperoleh si A selama 4 tahun adalah 10,125 dikali dengan 4, yaitu 40, Kemudian yang kedua, kita akan menghitung angka kredit si A dari tugas tambahannya sebagai kepala lab. Nah, perhitungannya ini sama ya untuk kepala laboratorium, kepala bengkel, atau kepala unit produksi untuk yang berada di SMK. Kita lihat lagi contoh di atas. Nilai kinerja dari si A sebagai kepala lab, nilai kinerjanya adalah 25. Kita isi 25. Lalu nilai kinerja maksimal untuk si A atau nilai kinerja maksimal untuk tugas tambahan sebagai kepala laboratorium atau kepala bengkel atau kepala unit produksi itu adalah 28. Nah, angka 25 ini kita konversi ke skala 100. Rumusnya tetap sama ya. Nilai PKG ini maksudnya nilai kinerjanya sebagai kepala lab dibagi dengan nilai kinerja maksimal dikali dengan 100 sama dengan 25 bagi 28 dikalikan dengan 100. Maka si A memperoleh nilai 89,28. Lalu 89,28 ini dikonversi ke skala ini. Kalau kita lihat angka 89,28 berada di rentangan 75 sampai 90. Maka si A berada pada kategori baik dan nilai NPK atau nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Jadi ia berada pada kategori baik. NPK atau nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Lalu AKK, AKPKB, AKP-nya itu tetap sama karena ia berada pada golongan 3C. Seperti pada tabel ini tadi,
Untuk golongan 3C, AKK-nya itu 100, AKPKB-nya 3 pengembangan diri, 6 publikasi ilmiah, sehingga totalnya 9, dan AKP atau angka kredit penunjangnya adalah 10. Jadi AKK-nya 100, AKPKB-nya 9, AKP-nya 10. Maka angka kredit 1 tahun yang diperoleh si A dari tugas tambahannya sebagai kepala lab dihitung menggunakan rumus ini. AK 1 tahun sama dengan AKK kurang AKPKB kurang AKP kali NPK dibagi dengan 4. Sama dengan AKK-nya 100 kurangi AKPKB-nya 9 kurangi AKP-nya 10 lalu dikali dengan NPK, NPK-nya adalah 100%, lalu dibagi dengan 4. Maka angka kredit 1 tahun dari tugas tambahan si A adalah 20,25. Nah, 20,25 ini juga hanya diambil 50%-nya. Maka si A memperoleh angka kredit 50% dikalikan dengan 20,25. Maka angka kreditnya adalah 10,125. Nah, apabila selama 4 tahun berturut-turut si A dalam tugas tambahannya sebagai kepala laboratorium berada tetap pada kategori baik, maka tentu NPK-nya juga tetap 100%. Dan angka kreditnya selama 1 tahun 50%-nya akan tetap sama, yaitu 10,125. Maka selama 4 tahun angka kredit yang dikumpulkan oleh si A adalah 10,125 dikalikan dengan 4, yaitu 40,5. Nah, sekarang kita mau menghitung atau melihat apakah selama kurun waktu 4 tahun ini, si A yang berada pada golongan 3C ini bisa mengajukan pangkat ke golongan 3D. Kita tinggal hitung. Angka kredit pembelajarannya tadi sudah kita hitung, yaitu 40,5. Lalu angka kreditnya sebagai kepala laboratorium adalah 40,5. Kemudian AKPKB ini wajib ya Bapak Ibu, AKPKB-nya wajib ia kumpulkan sebanyak 9, yaitu 3 dari pengembangan diri dan 6 dari publikasi ilmiah. Lalu AKP, angka kredit penunjang maksimalnya 10, maka total AKK atau angka kredit kumulatifnya adalah penjumlahan dari pembelajaran, tugas tambahan, AKPKB, dan AKP. Jadi AKK totalnya selama 4 tahun adalah 100. Apakah si A bisa usul pangkat ke 3D? Kita lihat syaratnya di atas. Apabila ingin mengajukan pangkat ke 3D, maka AKK yang dikumpulkan minimal 100. Jadi karena nilai AKK-nya sama, yaitu 100, maka disimpulkan bahwa si A bisa mengajukan kenaikan pangkat ke 3D dengan catatan wajib mengumpulkan AKPKB sebanyak 9. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium atau kepala bengkel atau kepala unit produksi. Terima kasih.